Seharusnya seorang jurnalis berhadapan dengan siapapun, termasuk dengan presiden, harus menggunakan bahasa-bahasa yang egaliter gitu kan. Masa ada seorang Pemret kemudian mewawancara izin, ini bahasa apa gitu. Presiden dan Wamenkumdigi itu kan dibiayai oleh pajak rakyat ya. Dia seharusnya menjamin hak warga untuk mendapatkan informasi. Jadi bukan dengan cara-cara seperti ini, mengundang 6 Pemret terus kemudian hanya mereka aja yang diwawancara. Jadi ini harus kesempatan dibuka untuk semua media, program pemberian rumah ke wartawan atau jurnalis. Prinsipnya sih menurut saya ini sama dengan amplop ya, suap ini sebenarnya. Suap ke jurnalis gitu ya, walaupun kemudian dibantah, ini bukan untuk meredam kritik. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Minggu lalu, Prabowo mengumpulkan sekitar 6 jurnalis ya atau pemret media-media yang cukup ternama di Indonesia. Sebenarnya 7, cuma saya sebut 6 karena yang satu itu moderator ya, jadi tidak dihitung sebagai peserta gitu ya, di Hambalang. Nah, pertanyaannya mengapa hanya 6? Padahal di Indonesia media itu banyak ya, tidak hanya diwakili oleh mereka, dan apakah 6 ini sudah merupakan representasi ya dari media-media yang ada. Nah, beberapa waktu lalu ada satu catatan yang cukup kritis dari salah satu media online lewat pemimpin redaksinya yaitu Sasmito Madrim. Di dalam pernyataan sikap mereka itu disebutkan beberapa catatan kritis. Nanti akan kita diskusikan dengan yang bersangkutan. Oleh karena itu kita sapa langsung Bung Sasmito. Bung Sas, apa kabar? Halo Mas Adnan, baik, kabar baik. Baik ya, makasih ya sudah hadir ya. Sama-sama Mas Adnan, selamat Lebaran. Selamat Lebaran juga, minal aidin wal faidin. Jadi sahabat integritas, saya perkenalkan dikit Mas Sasmito ini. Beliau sebelumnya adalah Ketua AJI Indonesia. Ya, pernah menjadi wartawan di Voice of America sebelum dibubarkan oleh Donald Trump ya. Dan juga mantan aktivis pers mahasiswa di Didaktika. Nah, ini saya dan Mas Sasmito ini pernah di satu tempat kita ditempa ya. Kalau sekarang saya jadi seperti ini, kalau Mas Madrim, Mas Sasmito jadi jurnalis. Saya bukan jurnalis. Nah, Mas Sasmito, sebelum kita masuk ke inti dari catatan kritisnya, tentu sahabat integritas mungkin ada yang baru mengenal apa itu koreksi ORG. Ya, bisa di-spill sedikit nggak lembaga ini? Iya, terima kasih Mas Adnan. Salam kenal semuanya kawan-kawan. Jadi koreksi ini lahir sebenarnya dari kegelisahan teman-teman jurnalis dan aktivis Mas Adnan melihat situasi media pers hari ini dan demokrasi gitu ya. Karena kalau kita lihat dari beberapa riset, satu Reuters Institute itu tingkat kepercayaan publik kepada media jauh berkurang. Bahkan dalam 3 tahun terakhir di sekitar tahun 2021 itu selalu di kisaran 30%. Jadi tidak percaya itu karena 2, satu karena afiliasi partai politik, yang kedua karena kepentingan bisnis gitu. Jadi media kita itu kalau dulu kita mengklaimnya kan bebas dari Orde Baru nih, tapi ternyata lepas dari Orde Baru kita dicengkram sama kepentingan politik sama kepentingan bisnis gitu ya, atau kepentingan ekonomi. Nah, ada riset yang memperkuat Reuters ya, itu riset dari teman-teman PR2 Media Jogja, pemantau regulasi dan regulator media. Mas Duki ya? Mas Duki ya. Itu risetnya sangat gamblang sekali menyebutkan bahwa ada afiliasi politik antara media, baik yang di Jakarta ataupun yang di daerah, Mas. Oh, sampai di daerah? Iya, karena teman-teman di daerah itu melihat pola di Jakarta ada keterikatan politik dengan media, itu akhirnya ditiru sama
teman-teman di daerah ini situasi yang tidak menguntungkan bagi media sebenarnya. Iya. Nah, di sisi yang lain kalau kita cek undang-undangnya itu memang di undang-undang pers semua orang boleh mendirikan media ya Mas. Termasuk Siapapun mereka, ya, siapapun siapapun. politikus. Nah ini kan berbeda dengan beberapa negara yang lain. Singkat cerita situasinya seperti ini, media kemudian dibajak oleh politikus, oleh kepentingan bisnis untuk menyuarakan suara mereka. Nah ya wajar kalau kemudian publik menjadi tidak percaya dan kemudian suara yang sebenarnya harus menyuarakan publik itu kemudian tidak muncul di media. Nah kita kemudian tergerak nih teman-teman dari jurnalis, terus kemudian advokat, terus kemudian ada teman-teman aktivis ya. Jadi nggak ada politisi ya? Nggak ada politisi ya? Nggak ada politisi kita. Nggak ada pemodal besar juga? Ini kita patungan aja Mas Adna. Jadi kita coba kemudian kumpul, ayo dong kita kembalikan media kepada tempatnya gitu. Kalau istilah teman-teman sekarang itu public interest media. Media yang melayani kepentingan publik. Itu ironis sekali karena media itu harusnya kan melayani kepentingan publik ya. Jadi tidak perlu istilah itu sebenarnya, tapi kemudian karena situasinya seperti itu, kita kemudian menggunakan istilah public interest media atau media yang melayani kepentingan publik. Nah, itu kemudian muncullah ide kayaknya kita perlu koreksi berbagai situasi politik, ekonomi, masyarakat dan sebagainya. Itulah kemudian kita gunakan koreksi ya. Jadi kita ingin mengkoreksi situasi yang menurut kita berjalan tidak tepat gitu ya, mulai dari politik, ekonomi, demokrasinya turun dan sebagainya. Itu kira-kira jadi fungsinya ke sana ya? Fungsinya ke sana. Nah untuk pendekatannya sendiri kita menggunakan pendekatan atau menggunakan perspektif solution jurnalisme atau jurnalisme solusi. Jadi kalau teman-teman Persma dulu kenalnya jurnalisme advokasi Mas, makanya tagline-nya koreksi itu jurnalisme advokasi karena kita tidak ingin berita itu tidak memberikan dampak ke publik ya. Jadi kita ingin media kita atau berita-berita yang diproduksi oleh teman-teman itu memberikan dampak ke publik. Nah karena itu pendekatannya dengan jurnalisme solusi atau advokasi. Kita akan kawal peristiwa-peristiwa yang kita liput itu sampai menemukan solusinya. Dan polanya kita balik Mas. Kalau media mainstream pada umumnya kan dia memberitakan apa yang terjadi di tingkatan elit ya. Kalau ini kita belanja masalahnya justru di bawah, makanya ya liputan koreksi itu kadang-kadang tidak menemukan mencoba menggali persoalan di akar rumputnya seperti apa sih. Tapi bisa jadi juga ketemu kadang antara berita-berita elit dengan yang dari akar rumput itu sering ketemu sih gitu. Ya, jadi nggak sih Mas. Nggak akan fokus di isu-isu mainstream ya. Iya betul. Oke, jadi sahabat integritas jika ingin dapat perspektif lain dalam melihat isu perkembangan atau kebijakan dari pemerintah, sahabat integritas juga bisa menengok koreksi ORG sebagai salah satu referensi baru ya. Teman-teman sahabat integritas pasti sudah mengenal misalnya Tempo yang juga sangat populer ya, apalagi dengan podcastnya Bocor Alus. Nah ini tentu koreksi ORG juga menemani ya media-media yang masih sangat kritis berhadapan dengan pemerintah. Bukan malah justru ingin berdekatan dengan pemerintah. Nah ini ini salah didik ini berarti kalau ada media ingin dekat dengan pemerintah ini. Iya. Bung Sas, soal kritiknya nih terhadap pertemuan Prabowo, kita balik ke isunya. Ini kenapa hanya 7 ya atau 6 lah sebagai peserta? Saya mengenal di antara mereka ada Bung Suta, Dharma Saputra, ada Alvito, ada Mbak Nana gitu ya, atau Najwa Shihab. Itu orang-orang yang tentu saya mengenal cukup baik gitu. Tapi di antara yang lain memang saya tidak cukup kenal. Tapi tidak ada yang
apa ya, apakah 6 ini merupakan bagian dari proses yang sudah disaring secara internal oleh teman-teman media, mereka bersepakat, "Oke, kami mendorong supaya 6 inilah yang mewakili," gitu, atau ya prosesnya arbitrer saja dari, pemerintah lewat Komdigi ya, kalau nggak salah karena ini inisiasinya dari wakil menteri Komdigi gitu ya? Iya, enggak ya. Heeh, Mas Angga. Itu gimana, Bung Sas, ceritanya? Iya, sebenarnya kalau secara umum, jurnalis ketemu narasumber itu kan sesuatu yang baik ya, Mas Adnan. Saya pun kalau diundang juga pasti, sebisa mungkin memanfaatkan undangan itu untuk menggali berbagai informasi. Artinya praktik itu sebenarnya praktik yang, Iya. baik. Tapi yang, kritik kita adalah prosesnya sebenarnya yang kurang tepat gitu ya. Yang pertama, ini yang menginisiasi atau yang mengkoordinasikan untuk, pertemuan antara Pemret dan toko pers ya, ini kalau menggunakan bahasa apa, pemerintah, toko pers Toko senior. pers, ya. Itu yang milih dari, Wamenkomdigi, Angga gitu ya. Itu secara kapasitas sebenarnya kita juga mempertanyakan, apa hubungannya Komdigi dengan, pers gitu ya, itu tidak ada hubungannya. Padahal mereka Tidak punya tidak kantor komunikasi presiden juga. iya, itu kan harusnya lebih tepat, di sana gitu. Jadi sebenarnya kita mempertanyakan itu terlebih dahulu, kenapa 6 pemret yang kemudian diundang. Nah, ini kan kita menangkap ada, tindakan favoritisme ya, kesenangan terhadap media-media tertentu gitu. Padahal seperti yang disampaikan Mas Adnan tadi di awal, kalau kita lihat verifikasi Dewan Pers, itu ada hampir sekitar 1.800 media yang udah terverifikasi ya. Oleh Dan Dewan Pers. anehnya juga oleh Dewan Pers gitu loh. Anehnya, teman-teman media yang kritis juga nggak ada kan di situ. Iya, iya. Tempo katakanlah atau teman-teman media, Kumparan gitu ya. atau public interest media seperti Project Multatuli, Oh iya, Bandung Gerak, Konde, itu kan juga tidak iya. diundang gitu. Mau Ini Monggabai juga nggak ada ya? mau ngapain nggak ada. Jadi ini kemudian menjadi pertanyaan kita apakah, presiden gitu ya, dan Komdigi ini, melakukan tindakan favoritisme. Kalau ini kemudian betul, ini tentu akan sangat merugikan publik ya, Mas Adnan dan kawan-kawannya. Karena publik ini kan dia secara konstitusi dilindungi untuk mendapatkan informasi gitu ya. Ini kesempatan gitu ya, kesempatan, kita melakukan wawancara ke presiden, tapi kalau dibatasin, ya kemudian informasi yang didapat publik akan sangat terbatas gitu ya. Mungkin nanti akan berbeda tuh Mas pertanyaannya ya kan, yang disampaikan Iya, para Pemret itu kan pasti, sangat beragam ya. iya, iya betul. Mungkin bisa jadi pertanyaannya bukan pertanyaan tertutup kayak kemarin kan, setuju atau tidak gitu kan, itu pertanyaan apa? Iya, itu survei atau wawancara ya? Atau wawancara kan kita, wawancara ingin menggali yang menjadi kepentingan publik bukan kepentingan, medianya. Jadi yang pertama itu favoritisme. Nah Apakah yang 6 kedua itu, karena dianggap ya nggak akan nyerang lah, nggak akan nanya secara sadis gitu ya ke Prabowo, iya. karena nanti takutnya nggak siap presiden, takut malah emosi, marah-marah kan dulu waktu kampanye gebrak-gebrak meja terus tuh. Apakah apakah itu sebenarnya yang, membuat akhirnya ya udahlah dipilih 6 gitu ya, yang ini bisa dinego, bisa dianggap ya lebih lebih apa, bisa diminta tolong quote and quote, kayak kalau nanya tuh ya begini atau ini saja temanya, topiknya begitu? Iya. Ya, sebetulnya saya, tetap, menilai itu, hak teman-teman media yang kemudian diundang untuk, melakukan wawancara ya. Tapi publik kemudian juga memiliki penilaian tersendiri. Karena ketika mereka datang ke presiden itu, dia, jurnalisnya mendapat privilege dari undang-undang pers gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya juga jangan pertanyaan, yang harus mewakili kepentingan publik kan.
kita di media itu kan ada, derajat penilaian ini isu yang paling penting, sampai isu yang paling nggak penting ya kan. Terus cara bertanyanya ya itu, jadi publik nanti sebenarnya bisa bisa, menilai apakah yang ditanyakan oleh para jurnalis atau pemret dalam hal ini, itu sudah mewakili kepentingan publik gitu ya. Misalkan soal, eee pasti publik akan bisa menilai ya. Saya secara, objektif, menilai salah satu penanya misalkan, Uni Lubis menurut saya sangat cukup oke gitu ya. Dia, menyampaikan beberapa pertanyaan tentang RUU TNI, terus kemudian digali ketika presiden itu menjawab, ditanya apa, jawabnya apa gitu. Ya. Itu kan suatu yang enak. Tapi juga kalau kita lihat di pertanyaan teman-teman pemret yang lain, itu kan ya sebenarnya kayak kita wawancara orang tapi nggak bawa data gitu ya. Misalkan, setuju atau tidak, ya udah pasti setuju, orang surpres, RUU Polri itu dikirim sama presiden gitu kan, itu tidak perlu ditanyakan lagi gitu. Ada, pertanyaan mubazir yang menurut saya Iya. terus yang kemudian, Harusnya pertanyaannya kan kenapa Polri harus diubah lagi undang-undangnya, ditambah iya, wewenangnya, menurut DIM yang kami peroleh sekian 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 sekian. betul, Bagaimana tindakan presiden untuk mereform Polri, dan itu kan hal yang mestinya dikejar ya. iya, jadi, cukup banyak sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya bisa kan kalau di kita di jurnalis itu kan untuk mendapatkan jawaban yang tepat, bertanyanya juga harus tepat gitu ya. Kalau bertanyanya tidak tepat ya jawabannya kurang lebih seperti itu. Itu, nah yang kedua Mas Adnan yang kita soroti itu, ini adalah teman-teman pemret ya, teman-teman pemret yang seharusnya dia menjadi contoh bagi para jurnalis di Indonesia. Karena, dalam penggunaan bahasa jurnalistik, wawancara yang digunakan oleh teman-teman pemret ya, saya kurang melihat egaliter gitu ya. Seharusnya seorang jurnalis berhadapan dengan siapapun, termasuk dengan presiden, harus menggunakan bahasa-bahasa yang egaliter gitu kan. Masa ada seorang pemret kemudian mewawancara izin, ini bahasa apa gitu, yang sebenarnya tidak perlu digunakan karena bahasa itu kemudian Seperti menempatkan seorang bahasa jurnalis militer ya. seperti bahasa militer dan, subordinat di bawah narasumbernya. Itu kan tidak boleh ya, ketika kita wawancara terus kemudian menggunakan kata izin, bahasa-bahasa yang egaliter misalkan, langsung disebut presiden gitu ya atau Pak Presiden mungkin masih oke, tapi kalau menyebut kemudian Bapak, memang dia siapa gitu kita sebut sebagai Bapak. Jadi, saya, tidak melihat, egaliter bahasa yang digunakan yang cukup egaliter yang seharusnya itu digunakan oleh seorang jurnalis ya, dengan posisi yang egaliter itu kemudian kita bisa lebih terbebas ya, untuk bertanya dengan, baik untuk mendapatkan jawaban yang baik juga gitu. Jadi saya pikir ya ada, Uni Lubis, cukup baik gitu ya, bukan saya kenal dengan, semuanya ya, tapi, saya harus jujur memang ya ada yang, menyampaikan pertanyaan dengan cukup baik, tapi ada juga yang sebenarnya ini sangat sangat kita sesalkan gitu loh. Kalian ini, sudah mau hadir gitu ya, ada 1.800 yang nggak hadir, Iya. kesempatannya dibuang-buang. Jadi ini sangat sangat disayangkan karena yang rugi akhirnya publik tidak mendapatkan informasi yang baik. Nah yang presiden juga punya hutang tapi Mas. Gimana gimana? Presiden Presiden dan Wamenkumdiji itu kan, dibiayai oleh pajak rakyat ya. Jadi dia seharusnya menjamin hak warga untuk mendapatkan informasi. Jadi bukan dengan cara-cara seperti ini, mengundang 6 pemret terus kemudian, apa, hanya mereka aja yang diwawancara. Jadi ini harus kesempatan dibuka untuk semua media, bukan, 6 media tadi ya. Dan apakah ada kesan kemudian, Prabowo ingin tampak dekat dengan teman-teman pers meskipun tadi
akhirnya udah disaring tuh ya ke 6 media saja. Meskipun akhirnya mungkin ini secara politik ya sudah ada tuh forum terbuka yang dibuat oleh istana untuk teman-teman pers gitu ya. Apakah akan punya kesan seperti ini akhirnya setelah pertemuan itu? Atau itu yang menjadi quote and quote agenda ya dari Iya. rencana pertemuan antara presiden dengan media? Ya, itu juga yang saya sesalkan ya ke teman-teman para Pemret ya, karena eh, sebelum konten wawancaranya dipublikasi itu kan saling jeruk makan jeruk tuh Mas. Media ini mewawancari Pemret B, Pemret B mewawancari Pemret C gitu, yang sebenarnya suaranya itu kayak hampir sama gitu ya. Iya. Prabowo ini orangnya baik karena list pertanyaannya tidak diminta, ini yang pertama kali dan sebagainya. Terus kemudian tidak ada sensor, bahkan ada yang nulis itu tidak ada sensor. Perlu publik ketahui, yang merekam wawancara itu hanya ada 1 TV, bukan 6 TV. Jadi Iya. di-polling ke TVRI kalau tidak salah. Ini mungkin nanti bisa dicek. Setahu saya yang merekam hanya TVRI, terus kemudian hasilnya didistribusikan ke 6 televisi tadi. Tahu dari mana itu tidak disensor ya? Orang itu barangnya nggak di televisi masing-masing. Iya benar. Itu yang jadi pertanyaan kita gitu. Ya memang secara teknis hanya 1 TV yang memungkinkan untuk merekam, tapi ya bahasanya ya jangan berlebihan juga dong, maksudnya Iya. Dan akhirnya yang bahasa. Bung Sas, akhirnya yang kemudian justru ditampilkan adalah personifikasinya presiden gitu ya, informasi mengenai Betul. personifikasi presiden. Tidak masuk sampai ke level policy ya, yang harusnya Betul. diperdebatkan di situ ya. Betul betul, Mas Adnan. Jadi lebih banyak ya saya kemudian, wah ini jangan-jangan propaganda gitu ya, karena sebelum wawancara itu dipublikasi, suara dari para Pemret ini cenderung sama gitu ya. Wah Prabowo bukunya banyak, pasti bacaannya banyak dan pintar. Kan belum tentu juga, buku kan bisa dipajang gitu loh. Jadi jangan mengambil kesimpulan kalau kita memajang buku banyak terus kemudian bacaannya banyak, kan belum belum Iya. tentu. Itu Orang yang beli buku diuji aja belum harus. tentu dibaca ya. Iya, yang justru harus diuji itu jawabannya gitu kan, ditanya apa terus kemudian jawab. Jadi itu sih yang saya agak menyesalkan gitu ya, teman-teman Pemret yang seharusnya punya pisau analisa lebih tajam gitu ya, tidak mudah menyimpulkan. Jadi agak-agak Iya. saya Iya kemudian jadi tentu. bertanya, ini jangan-jangan propaganda gitu kan ya, ini yang Dan tentu mudah-mudahan tidak seperti itu. yang harus diuji dari presiden kan sebenarnya sikapnya terhadap kebebasan pers di Indonesia. Betul. Proteksi negara terhadap peran-peran jurnalis ya untuk mengungkap kebenaran. Perlindungan juga yang harus diberikan oleh negara terhadap misalnya kriminalisasi terhadap jurnalis. Ya, bukan justru memperjuangkan rumah untuk wartawan gitu ya. Ini kan juga sedang Iya. ada nih promo dari Menteri Perumahan. Mereka menyediakan rumah bagi wartawan. Saya nggak ngerti ini rumahnya gratis atau subsidi atau bagaimana. Kalau Aji kan saya sangat lama sudah mendengar sikap mereka terhadap amplop saja sudah sangat jelas ya, menolak amplop Iya. gitu. Apalagi kalau rumah ya, Bung Sas. Jadi itu informasi yang saya terima Mas Adnan dari beberapa sumber. Untuk program perumahan itu memang program yang top down ya, artinya dari presiden secara langsung, lagi-lagi presiden ingin memberikan rumah kepada wartawan gitu ya. Informasinya kemarin juga beberapa asosiasi jurnalis diundang untuk launching program itu, tapi sebagian besar sih memang tidak hadir ya. Karena undangannya dadakan katanya. Hari itu dikirim undangannya, hari itu juga
mau di-launching gitu. Tapi prinsipnya begini sih, saya juga belum mendengar ya teman-teman organisasi profesi, terkait sikapnya terkait, program pemberian rumah ke wartawan atau jurnalis. Prinsipnya sih menurut saya ini sama dengan amplop ya, suap ini sebenarnya. Iya. Suap ke jurnalis gitu ya, walaupun kemudian dibantah, ini bukan untuk meredam kritik, tapi, bagi seorang jurnalis, ketika menggunakan profesinya ya sebenarnya untuk liputan aja, bukan untuk, mendapatkan hadiah ataupun ya dalam bentuk apapun ya, mau uang, rumah, dan sebagainya. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau pemerintah mau memberikan jurnalis rumah, jangan ada, apa ya, kayak semacam privilege gitu, Mas. Iya. Diutamakan, seharusnya tidak boleh di republik ini ada satu profesi yang diutamakan gitu ya. Jadi kalau jurnalis dapat rumah itu ya karena dia sebagai warga negara aja, bukan sebagai jurnalis gitu. Nah, ini dulu pernah terjadi juga di beberapa kota, misalkan saya pernah di Bandung ya mendengar ada tawaran dari gubernurnya untuk jurnalis, akhirnya ditolak sama AJ ya, untuk dapat apartemen gitu. Itu kan jelas-jelas suap ya. Nah, ini saya pikir konteksnya sama dengan yang terjadi di daerah, ditawarin apartemen, untuk jurnalis itu kan Iya. sangat jelas sekali. Jadi saya sih, berharap ya teman-teman kompak lah, menolak program ini ya. Ya, jadi Karena pertanyaan yang kita butuhin malah nggak dikasih, Mas Adnan. apa itu? Ya misalkan bagaimana, memperkuat, sustainability media gitu Iya. kan. Terus kemudian regulasi yang menghambat, jurnalis, undang-undang ITE, terus kemudian, yang terbaru yang peraturan Kapolri itu malah nggak dicabut ya kan. Iya, betul. Kita nggak minta malah dikasih rumah. Ini jadi alam berpikirnya Ya, tidak garap dari bawah deh. ini memang tantangan teman-teman jurnalis makin kompleks ya, terutama ketika dihadapkan dengan juga kebutuhan real ya, yang juga harus mereka hadapi. Soal rumah itu kan kebutuhan, terutama bagi yang berkeluarga. Tapi masalahnya ketika sudah dapat rumah dari pemerintah, lalu bagaimana mereka bisa mengkritik pemerintah gitu ya. Itu kan sesuatu yang pasti akan membuat konflik kepentingan ya di dalam Iya. menjalankan peran-peran, jurnalistiknya gitu. Padahal jurnalisme atau media atau pers adalah pilar keempat dari demokrasi kan katanya begitu. Jangan sampai malah jadi pilar negara ya, bukan jadi pilar demokrasi. Apalagi kalau cicilannya 10-15 tahun tuh Mas Adnan. Jadi kira-kira Iya, kalau mau berarti nulis berita-beritanya nunggu kritis cicilan selesai, selesai. dicabut deh. Jadi, jangan kasih leher kita ke inilah untuk Iya. program-program yang, berpotensi, mengganggu independensi kita ya. Ini sih sebenarnya udah bukan berpotensi lagi, pasti akan mengganggu Pasti, independensi jurnalis pasti. ya. Ya. Oke, Bung Sasmito, ini terima kasih banyak untuk insight-nya Terima dan kasih, Mas afirmasi, Adnan. juga mengenai koreksi ORG. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu referensi baru bagi teman-teman sahabat integritas, bagi netizen, bagi warga negara yang ingin mendapatkan informasi dari narasumber yang terpercaya, yang informasinya akurat dan tentu saja punya tujuan untuk menggali kebenaran ya, bukan hanya sekedar menyampaikan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Demikian sahabat integritas bincang kita dengan Bung Sasmito Madrim. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.